Acara selanjutnya, laporan panitia pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Yang terhormat Bapak Muhammad Syukur SPD MPD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara beserta seluruh anggota pimpinan wilayah yang hadir pada kesempatan ini, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari yang kami hormati. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Rektor ISTEK Asia Kendari beserta jajarannya. Kemudian yang saya muliakan Ayahanda Kiai Haji Dr. Andus Haji Zuhdi Mulkian, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara 2000-2005, beserta Ibunda Dr. Anda Haja Siti Tawaningsi SH. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya mewakili panitia pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Selaku yang mewakili panitia, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan gedung ini. Jadi yang pertama, nama kegiatan ini atau pembangunan ini adalah pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pembangunan gedung ini telah mengantongi izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan nomor 503-DPM-DPM-IMB-2023 atas terbitnya izin mendirikan bangunan ini atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari. Panitia pembangunan gedung ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya atas bantuan kelancaran terbitnya izin mendirikan bangunan ini. Selanjutnya, lokasi pembangunan. Lokasi pembangunan ini berlokasi di Desa Konda 1, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dan lokasi tempat pembangunan ini merupakan tanah wakaf dari Bapak Profesor Dr. Andi Hairuni sekeluarga. Kemudian estimasi anggaran pembangunan gedung ini berdasarkan estimasi dari tim yang dibentuk untuk merencanakan pembangunan ini diperkirakan akan menghasilkan anggaran sekitar 12.085.800.000 rupiah. Waktu pelaksanaan dari yang diberikan oleh penanggung jawab, waktu yang diberikan 12 bulan atau 1 tahun. Namun demikian, kami dari tim penyelenggara
insya Allah mengusahakan agar bangunan ini bisa berwujud fisiknya dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan ke depan. Kami mohon doanya semua agar tidak ada kendala dan bisa berjalan lancar, gedung ini bisa terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian anggaran ini yang digunakan itu berasal dari anggaran Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan bahwa bangunan ini berkonstruksi lantai 2 dengan volume kurang lebih 2.750 meter persegi. Kemudian gedung ini insya Allah akan dilengkapi dengan fasilitas ruangan kegiatan belajar atau perkuliahan, kemudian dilengkapi dengan beberapa laboratorium, kemudian perkantoran untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selanjutnya ruangan peralatan, dan dilengkapi pula ruangan-ruangan penunjang lainnya. Kemudian tenaga kerja yang kami rekrut untuk mengerjakan pembangunan gedung ini, kami mengutamakan dari pekerja lokal dari Konawe Selatan ini. Berdasarkan data yang ada pada kami, sumber asal dari pekerja yang ada di sini ada dari Tenanggia, ada dari Konda ini, kemudian ada dari Lameuru. Kemudian selebihnya ada dari Kabupaten Konawe, ada dari Kota Kendari, dan ada dari Kabupaten Muna. Hadirin yang saya muliakan, mungkin ini hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pembangunan ini. Mohon doanya semua dari Bapak Ibu agar kami sebagai tim pelaksana pembangunan ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa ada kendala, dan mudah-mudahan bisa terwujud sebagaimana waktu yang saya sampaikan tadi. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara beserta seluruh anggota pimpinan wilayah yang hadir pada kesempatan ini, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari yang kami hormati. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Rektor ISTEK Asia Kendari beserta jajarannya. Kemudian yang saya muliakan Ayahanda Kiai Haji Dr. Andus Haji Zuhdi Mulkian, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara 2005, beserta Ibunda Dr. Anda Haja Siti Tawaningsi SH. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya mewakili panitia pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Selaku yang mewakili panitia, saya akan menyampaikan
beberapa hal terkait dengan pembangunan gedung ini. Jadi yang pertama, nama kegiatan ini atau pembangunan ini adalah pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pembangunan gedung ini telah mengantongi izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan nomor 503/005/DPM PTSP/IMB/2023 atas terbitnya izin mendirikan bangunan ini atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari. Panitia pembangunan gedung ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya atas bantuan kelancaran terbitnya izin mendirikan bangunan ini. Selanjutnya, lokasi pembangunan. Lokasi pembangunan ini berlokasi di Desa Konda 1, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dan lokasi tempat pembangunan ini merupakan tanah wakaf dari Bapak Profesor Dr. Andi Hairuni sekeluarga. Kemudian estimasi anggaran pembangunan gedung ini berdasarkan estimasi dari tim yang dibentuk untuk merencanakan pembangunan ini diperkirakan akan menghasilkan anggaran sekitar 12.085.800.000 rupiah. Waktu pelaksanaan dari yang diberikan oleh penanggung jawab, waktu yang diberikan 12 bulan atau 1 tahun. Namun demikian, kami dari tim penyelenggara insya Allah mengusahakan agar bangunan ini bisa berwujud fisiknya dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan ke depan. Kami mohon doanya semua agar tidak ada kendala dan bisa berjalan lancar, gedung ini bisa terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian anggaran ini yang digunakan itu berasal dari anggaran Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan bahwa bangunan ini berkonstruksi lantai 2 dengan volume kurang lebih 2.750 meter persegi. Kemudian gedung ini insya Allah akan dilengkapi dengan fasilitas ruangan kegiatan belajar atau perkuliahan, kemudian dilengkapi dengan beberapa laboratorium, kemudian perkantoran untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selanjutnya ruangan peralatan dan dilengkapi pula ruangan-ruangan penunjang lainnya. Kemudian tenaga kerja yang kami rekrut untuk mengerjakan pembangunan gedung ini, kami mengutamakan dari pekerja lokal dari Konawe Selatan ini. Berdasarkan data yang ada pada kami, sumber asal dari pekerja yang ada di sini ada dari Tenanggia, ada dari Konda ini, kemudian ada dari Lameuru. Kemudian selebihnya ada dari Kabupaten Konawe, ada dari Kota Kendari, dan ada dari Kabupaten Muna.
Hadirin yang saya muliakan, mungkin ini hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pembangunan ini. Mohon doanya semua dari Bapak Ibu agar kami sebagai tim pelaksana pembangunan ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa ada kendala, dan mudah-mudahan bisa terwujud sebagaimana waktu yang saya sampaikan tadi. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surunuddin Danga SEMSI. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Habib Ahmad Al-Jufri. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Badan Pembina Harian, Bapak Detrandes Haji Laude Khalifah MSI, Bapak Kiai Haji Bapak Kiai, ya Bapak Detrandes Kiai Haji Zuhdi Mulkian dan Ibu sebagai former pimpinan wilayah Muhammadiyah tahun 2005 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sempat hadir pada kesempatan ini, dosen-dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Kendari, Ibu Kapolsek Kondah yang senantiasa mengawal jalannya pembangunan kita ini, Bank Mitra, Bank Simniaga, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Ibu Rektor Istek, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah dan jajarannya, Bapak Profesor Andi Hairuni dan Ibu sebagai inisiator jalannya kegiatan-kegiatan kita di sini. Ya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada menjelang siang hari ini kita dapat melakukan kegiatan peletakan batu asas groundbreaking Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Sejak awal Pewakif mengharapkan bahwa memang di dalam kampus ini, di dalam area ini yang kita namai Muhammadiyah Education Center, Pak Bupati, Muhammadiyah Education Center, yang saya kira di dalam kawasan pengembangan Konawe Education Development Zone di wilayah pengembangan pendidikan Konawe Selatan, ya Konawe Selatan. Ini kalau saya melihat Pak Bupati ibaratnya di Jakarta Selatan dan Depok gitu ya. Ini adalah buffer di Konda ini menampung begitu perkembangan Kendari masa datang, maka pasti akan bergeser ke Konawe Selatan khususnya di wilayah Konda ini ya. Olehnya itu tidak salah kalau kita katakan Konawe Selatan Education Development Zone, wilayah pengembangan pendidikan Konawe Selatan ini akan menjadi tempat destinasi bagi orang-orang calon-calon pemimpin masa depan, saya kira, karena bukan hanya
bukan hanya Universitas Muhammadiyah yang ada di sini, tetapi kampus-kampus lain pun juga berada di zona Kecamatan Konda ini. Ya, alhamdulillah, saya sampaikan tadi sejak awal bahwa beberapa kesempatan lalu pada saat peresmian gedung di sebelah kiri kita ini ada Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita menjelaskan roadmap pengembangan kampus ini, pengembangan wilayah ini. Wilayah ini adalah kampus baru Universitas Muhammadiyah Kendari yang kita sebut sebagai Muhammadiyah Education Center. Ya. Jadi mulai dari TK PAUD, teman-teman semua sudah merintis, kemudian masuk pengembangan ke SD, MI, kemudian SMP, SMA, itu masuk di dalam kira-kira Muhammadiyah boarding school, perencanaan dari teman-teman di majelis pendidikan direncanakan seperti itu. Lalu maka Pak Bupati pada saat ini walaupun kelihatannya agak jauh dari wilayah-wilayah pemukiman saat ini, ya saat ini, tetapi dengan inisiatif kawan-kawan untuk menjadikan pesantren Muhammadiyah boarding school di sini untuk jangka panjangnya, maka itu merupakan backup atau cikal bakal pengembangan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan ini ke depan. Ya, olehnya itu di dalam roadmap itu dijelaskan dan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa insya Allah akan muncul sinar dari timur pengembangan Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara. Olehnya itu komunikasi yang intensif kepada Bapak Bupati sebagai pengatur wilayah yang ada di sini, itu terus kita jalankan kepada Kapolsek, ya, kepada Ibu Kapolsek, ya, kepada pejabat-pejabat di sini. Kita harapkan dukungan yang sangat kuat. Alhamdulillah, dimulai tanah ini hadir atas wakaf dari Prof. Andi Hairuni dan keluarga. Kemudian ada Habib, ya, Habib Ahmad Al-Jufri, ya, juga menyiapkan wakaf di depan Pak Bupati. Alhamdulillah pas belokan jalan baru itu, kemudian juga kita beli beberapa lahan di bagian belakang ini, masih lebih 200 meter ke belakang dan ke samping juga masih sangat luas, ya, sangat luas. Alhamdulillah, itu semua berkat dukungan dari teman-teman semua, partisipasi hampir setiap usaha-usaha pengembangan lokasi ini. Teman Muhammadiyah dan simpatisan senantiasa mengambil bagian untuk berpartisipasi. Bahkan kemarin saja kami menyiapkan musala sementara, ya, di sebelah, ya, mereka teman-teman semua berupaya untuk bisa berpartisipasi terwujudnya fasilitas-fasilitas dasar itu. Kemudian terkait dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini, komunikasi yang intensif untuk mewujudkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan ini sementara berjalan dan sementara kita rampungkan, Pak Bupati. Ya, bahkan kemarin saja sudah ada bupati, ya, salah satu bupati, kita ada acara makan siang kemarin sama salah satu bupati udah menyampaikan bahwa ya di tempat kami jatahnya minimal 2, ya. Jatahnya 2, ya, insya Allah saya kira Muhammadiyah itu akan mempertimbangkan, ya. Dan khusus untuk Konawe Selatan, ya, untuk pengembangan Fakultas Kedokteran kita ini, ya, tentunya kalau bupati lain meminta 2 jatah, tentu untuk Konsel kita siapkan lebih dari 2, saya kira, insya Allah. Ya, lebih dari 2, ya, karena untuk tahap awal mungkin
dibatasi dulu jumlahnya, tetapi untuk pengembangan lebih lanjut saya kira itu menjadi sangat penting. Bahkan Pak Bupati juga tadi sudah membisik kita, kalau saja jalanan ini, jalanan di depan itu jalanan provinsi rupanya Pak Bupati ya. Jalan provinsi, jadi Pak Bupati tidak ada tidak ada akses inisiatif langsung untuk bisa merapikan jalan di depan, tetapi beliau menawarkan jalan yang masuk ini dari aspal itu ya, masuk insya Allah beliau menawarkan kalau saja bisa luasannya lebarnya sampai 40 meter katanya beliau, maka Konsel akan siap mengaspal masuk ya, insya Allah, karena dengan lebarnya jalan kita maka keindahan Fakultas Kedokteran kita, mobilitas mahasiswa kita ya itu akan nampak. Dan saya kira untuk saat ini di sebelah kanan kita masuk juga adalah kepunyaan Habib Ahmad Al-Jufri ya, alhamdulillah, dan sebelah kiri juga adalah kolega beliau. Beliau juga menyampaikan sebelum Pak Bupati menyampaikan tadi kalau untuk perlebaran beberapa meter ke samping insya Allah itu akan diwakafkan untuk pengembangan Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, olehnya itu Pak Bupati terima kasih sekali atas dukungannya segala pihak ya untuk bisa mensukseskan pelaksanaan pendirian Fakultas Kedokteran di wilayah Konawe Selatan. Di wilayah Konawe Selatan, saya kira ini tempat yang strategis di Sulawesi Tenggara, hanya ada di Kota Madya Kendari, dan insya Allah yang kedua ada di Konawe Selatan untuk Fakultas Kedokteran. Ya. Olehnya itu saya kira Bapak Bupati insya Allah berkenan dapat menyampaikan hal-hal yang menarik ya buat Universitas Muhammadiyah Kendari dan pimpinan wilayah terkait dengan pengembangan kampus kami ini ke depan. Bahkan masih sementara Pak Bupati kami masih mencari beberapa dokter spesialis juga. Pak Bupati pun waktu kami meeting sama Ustaz Dr. Musadar dan Dr. Rasmudin, kami bertandang ke rumahnya, beliau sudah menyampaikan bahwa beberapa dokter spesialis ya sementara disekolahkan dan bahkan barangkali sudah ada yang selesai. Kalau saja belum ber-IDN maka jelas kita menawarkan Pak Bupati. Yang Pak Bupati sementara menyekolahkan sekarang kita ataupun yang sudah selesai, maka segera itu bagian daripada dosen kita, tinggal melengkapi dokumennya. Jelas dia akan stay di Konawe Selatan dan tentu pengembangan usahanya kegiatan-kegiatannya di bawah pengelolaan Bupati, saya kira untuk pengembangan itu. Jadi dari tim kedokteran saya kira insya Allah kita ada akses untuk mencoba mengidentifikasi dokter-dokter spesialis Pak Bupati ya yang ada di Konda untuk bagian-bagian dokter spesialis mana yang kira-kira masih memungkinkan untuk bisa bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Kendari. Yang jelas ya insya Allah kita juga Pak Bupati sekarang menyekolahkan juga 10 orang Pak Bupati. Ya, untuk calon dosen kita sekolahkan 10 orang, ya insya Allah kita berharap di tahun depan, akhir tahun depan sudah bisa selesai dan bergabung kembali memperkuat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari. Olehnya itu sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Bupati atas dukungannya dan mari kita sama-sama memberikan aplaus atas dukungan Bapak Bupati. Terima kasih. Nasrullah wa fatul karim wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan welcome to Dr. Jonathan and Miss Dr. Rasya Amira Khalil from University Philippines. Ini adalah 2 orang dosen tamu kita dari luar negeri, berasal dari luar negeri Filipina, dosen tamu di program studi pendidikan bahasa Inggris.
Thank you, Miss. Selanjutnya, sambutan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari yang kami hormati Dr. Randus Laode Khalifah MSI, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Sunurin Dangga ST MSI, bersama Forkopimda yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ahmad Al-Jufri, bersama seluruh anggota pimpinan PWN. Yang saya hormati teman-teman anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari, yang kami hormati senior kami Ki Haji Zuhdi Mulkian bersama Ibu, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Prof. Nurdin, yang pendek saja kan panjang ini Prof. Nurdin, rektor kami, rektor masih muda, masih energi, rektor Istek Asia, ya pimpinan wilayah Asia yang sempat hadir, khusus Ibu Kapolsek Konda, ini namanya legendaris, saya lihat namanya Ibu Kartini, jadi tokoh perempuan yang aktif memperjuangkan tentang bagaimana perempuan bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia. Insya Allah Ibu Karti akan melaksanakan itu. Yang saya hormati Kepala Desa Konda, ini luar biasa, beliau ini memberikan pelayanan yang sangat baik, sangat prima, sehingga kegiatan kami di sini sangat lancar, tidak ada kesulitan apapun. Beliau sangat memberikan fasilitas. Bapak-bapak dari mitra kami, dari mitra bank, dari Bank Muamalat, Bank BIM Niaga, Bank BSI yang sempat hadir, terima kasih. Adalah mitra kami yang setia mulai sejak awal pembangunan universitas sampai sekarang masih bersama kami. Para undangan hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian peletakan batu asap pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendari tahap pertama. Khusus Pak Bupati, terima kasih. Saya kira kami adalah pelayanan yang sangat prima sekali. Dari sekian kami berurusan dengan izin bangunan, maka inilah yang paling cepat, tercepat, bahkan gratis. Alhamdulillah, semua ini mudah-mudahan menjadi amal jariah. Dan tadi sudah sambil duduk membisik-bisik Pak Rektor dan saya nguping-nguping. Beliau akan membantu kita, akan meneruskan di wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, jalan kabupaten. Paling tidak minimal jalan masuk ini bisa diperlebarkan. Dan di ujung sini Pak Bupati saya kira adalah objek wisata masyarakat
yaitu permandian, dan saya lihat hari Sabtu Ahad itu sudah cukup ramai kegiatan masyarakat di objek wisata kita. Jadi samping menunjang kegiatan pendidikan kita, juga sekaligus juga menunjang kegiatan objek wisata. Insya Allah Pak Bupati, kita sekarang adalah pembangunan tahap pertama, dan rencana kita tahap berikutnya kita akan membangun rumpun fakultas kedokteran. Kita punya rencana membangun fakultas farmasi, membangun fakultas keperawatan dan kebidanan. Kita rencana membangun rumah sakit pendidikan di depan ini. Kita juga rencana membangun pembangunan masjid di depan kita yang sekarang kita bersihkan. Insya Allah rencana-rencana kami ini ya secara gotong royong ya, kita sudah laksanakan dengan segala kapasitas kita dari Muhammadiyah bersama seluruh jajarannya. Kita sudah mulai melakukan. Insya Allah ini tetap berjalan dengan lancar. Melalui kesempatan ini juga, ya karena kegiatan ini, kegiatan pendidikan, insya Allah akan berkaitan dengan dampak ekonomi, terutama ekonomi mikro kecil. Biasanya ada pembangunan kampus, maka hiduplah rumah kos di sekitar itu. Hiduplah usaha-usaha warung-warung, hiduplah usaha-usaha fotokopi dan alat tulis yang berada di sekitar kampus, dan itu di mana-mana biasanya. Dan ini insya Allah adalah merupakan bantuan kami secara tidak langsung terhadap masyarakat Bupati Konawe Selatan. Oleh karena itu pula kami dengan segala kemampuan kami dan keterbatasan kami, sekali lagi partisipasi Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tetap kami harapkan. Saya kira inilah hal-hal yang kami sampaikan sebagai BPH. Khusus saya lupa tadi dari panitia. Ini di manajerin proyek pembangunan ini, panitianya cuma 3 orang Pak. 3 orang. Dan melaksanakan proyek besar, yaitu pembangunan rektorat dan sekaligus pembangunan fakultas kedokteran. Jadi proyek manajernya cuma 3 orang saja. Dan insya Allah ini berjalan dengan lancar. Ini Pak Zainuddin, ya walaupun kakinya pincang, dia tetap hadir di sini. Ya, berjemur di lapangan sama tadi Pak Sugor yang mewakili panitia pembangunan. Mereka ini semangatnya luar biasa. Sekali lagi kami hargai upaya-upaya panitia pembangunan. Mereka berusaha, ya target mereka. Karena kami tekan paling tidak akhir Desember fisiknya sudah bangun, sudah kelihatan. 6 bulan ke depan kamar-kamar perkuliahan, laboratorium itu sudah kelihatan. Sehingga bersamaan kita nanti upload untuk didirikan fakultas kedokteran, bidang kurikulum tadi sudah siap, bidang SDM sudah siap, dan bidang pembangunan siap. Insya Allah akhir 2024 rencana kami operasional fakultas kedokteran. Saya kira demikian hal-hal yang kami sampaikan dari Badan Pembina Harian Ustaz Muhammadiyah Kendari. Melalui kesempatan ini pula kami mohon kesediaan Pak Bupati Konawe Selatan untuk memberikan arahan dan sambutan. Nasrul Wafatul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara yang kami hormati Ayahanda Ahmad Al-Jufri, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surunuddin Dangga STMM. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, Pak Bupati ini saya banyak punya kesan-kesan indah dengan beliau. Saya menunaikan haji yang pertama kalinya, kalau tidak salah tahun 1990 bersama dengan beliau, pas peristiwa Mina waktu itu. Ya, terowongan Mina, ya. Kemudian saya juga jadi alumni terowongan ini kami ini. Alhamdulillah. Dengan beliau juga saya ingat, saya pernah menjadi ketua Himpunan Pengusaha Pribumi di Sulawesi Tenggara. Itu berkat pemberian dan dorongan dari beliau sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara pada saat itu. Jadi kalau kita diberikan EMB yang begitu cepat, itulah cara birokrat yang berjiwa wirausahawan. Jadi kalau wirausahawan itu lebih cepat, lebih baik. Dan insya Allah itu akan memberikan dampak yang multiplier efek yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua BPH. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Dr. Andes Laude Khalifah MSI. Yang kami hormati Bapak Rektor UMK, Bapak Prof. Nurdin. Yang kami hormati senior kita ya, Bapak Kiai Haji Zuhdi Mulkian. Beliau Ketua PWM Senior, dan Ibu yang juga Ketua Aisyah Senior ya. Kemudian juga tentu kita tidak lupakan Ketua Aisyah bersama jajarannya yang sempat hadir, Ibu Rektor Istek Aisyah, Ibu Prof. Masuni, dan tidak boleh kita lupakan Bapak Profesor Dr. Andi Hairuni yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, dan bersama Nyonya yang juga profesor. Beliau inilah penginspirasi pertama kompleks ini. Jadi dapat kita katakan tanpa wakaf pertama dari beliau seluas 2 hektaran ya, itu yang menginspirasi. Pak Prof. Nurdin juga menambahkan, saya juga dan keluarga menambahkan, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah sendiri juga bersama dengan UMK menambah luasnya dengan membeli. Harapan kita kompleks yang sekarang ini 6,5 hektar pada suatu saat bisa menjadi 10 hektar. Saya tidak akan menjelaskan lagi apa rencana-rencana tadi Pak Prof. Nurdin sudah menyampaikan Muhammadiyah Education Center. Insya Allah 10 hektar itu akan tercapai. Kemudian yang kami hormati Ibu Kapolsek, ini Kartini abad ke-21. Kebetulan nama beliau juga Ibu Kartini. Tentu teman-teman dari perbankan, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, sesungguhnya Pak Bupati ini, Muhammadiyah ini tidak kaya-kaya amat Pak, tapi idealisme yang demikian tingginya dari pengurus-pengurus Muhammadiyah dibantu oleh masyarakat kita semuanya, oleh Bapak Bupati dan bapak-bapak yang lain, apa yang dicita-citakan sedikit demi sedikit tercapai. Dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,
apa yang dibangun oleh Muhammadiyah, baik itu pendidikan, apakah itu kesehatan, fasilitas kesehatan, dan sarana-sarana sosial lainnya, sarana peribadatan dan lain-lain, itu bukan khusus untuk Muhammadiyah. Itu disediakan, dibuka untuk semua keluarga besar bangsa Indonesia. Jadi dia inklusif. Sebagai gambaran, di Papua saat ini Muhammadiyah punya perguruan tinggi di Sorong. 70% mahasiswanya itu umat Kristiani. Jadi dia sangat inklusif. Dia tidak menutup diri hanya khusus yang beragama Islam, tetapi semua warga negara bangsa Indonesia itu semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan di sarana-sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial lainnya milik Persyarikatan Muhammadiyah. Di Papua banyak sekali bupati yang lulusan SMP, SMA Muhammadiyah. Jadi sebelum pemerintah kita dengan kemajuan yang dicapai saat ini mampu membangun sarana-sarana pendidikan yang berpredikat sekolah negeri, Muhammadiyah di pelosok-pelosok tanah air yang belum terjangkau fasilitas negara pada saat itu, karena negara kita baru merdeka, Muhammadiyah sudah punya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kesehatan dengan segala keterbatasannya memberikan pelayanan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena kita ingin mendengarkan arahan-arahan dari Bapak Bupati. Maka sambutan saya pada kesempatan ini saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa juga selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Andi Khairuni MSI beserta Ibu. Selamat datang Bapak, Ibu. Selanjutnya, sambutan Bupati Konawe Selatan yang kami hormati Haji Suronuddin Dangga STMM, yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Muhammadiyah Kendari dengan Bupati Konawe Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati senior saya, pimpinan Muhammadiyah, ini guru saya juga. Karena kita dulu sama-sama memahami kondisi daerah kita, kekurangannya apa. Sehingga saya ini kenapa berbelok dari usaha menjadi birokrasi. Kalau saya usaha hanya bisa membantu paling tinggi 10 orang. Sekarang ribuan orang saya bisa bantu. Dengan kebijakan. Alhamdulillah kita dengan jalur yang berbeda tapi tujuan yang sama. Yang saya hormati Badan Pengurus Harian PPH Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Pak Rektor Prof. Nurdin yang saya hormati, Pak Kiai, Pak Sudi, ini beliau juga kita sama-sama dulu untuk menghidupkan Islamic Center. Tapi sekarang saya bangun di Konawe Selatan Islamic Center. Di Kendari hilang Islamic Center, menjadi BPD. Saya ganti di Konawe Selatan.
para pimpinan bank yang hadir pada hari ini, para dosen, Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang sama saya muliakan. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat karena cikal bakal Universitas Muhammadiyah akan berdomisili di Konawe Selatan. Saya yakin ke depan kampus sana itu bisa-bisa tingkat S2 saja. Jadi akan pindah sini. Tentunya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat dan syukur bahwa setiap daerah yang ada pembangunan kampus itu pasti ekonomi juga akan berkembang. Jadi makanya kita selalu membuka ruang. Kalau percepatan izin dan lain sebagainya sudah itulah. Kita Konawe Selatan seperti itu. Kalau setuju, tolak. Jadi pasti ada kepastian orang berusaha. Sekarang ini tidak perlu datang, sudah online. Kita di Konawe Selatan, alhamdulillah izin sudah online semua. Jadi walaupun di Andolo sana istilahnya hutan, tapi kita menjalankan pemerintahan SPB ini sudah berjalan maksimal. Kenapa saya sangat mensupport dengan adanya setelah saya disampaikan adinda saya ini mantan Bu Pak Wali ini apa akan ada kedokteran, karena saya ingat dulu Unhalu kita yang gagas Konawe Selatan waktu itu saya ketua DPR 500 juta sumbang Unhalu. Ada ini Pak Khalifah saksi supaya berdiri, karena itu waktu bingung kan. Jadi alhamdulillah permasalahan di desa-desa sekarang ini lama-lama akan terjawab. Saya jadi bupati 2016, cari-cari dokter sangat susah. Rumah sakit kita ada, dokternya nggak ada. Akhirnya saya banyak bikin terobosan. Semua ya dengan mencari malah yang spesialis. Sekarang ya Pak Ahmad ini saya spesialis di Konawe Selatan ini. Supaya dia mau ke sana, saya bayar 35 juta per bulan. Belum lagi dikasih mobil. Karena kebutuhan kita ini, masyarakat kita ini kan dibutuhkan. Alhamdulillah sekarang Konawe Selatan ini sudah tahun ini 15 puskesmasnya blood. Artinya dokternya bisa belanja sendiri. Tidak perlu kurang obat menunggu dulu di. Ini ke depan saya melihat masyarakat ini dengan antusias. Ya malah alhamdulillah kita punya puskesmas di Botaha, malah orang Konawe masuk sini. Di apa namanya? Di Basala, Lalembu sana, Kolaka Timur masuk situ. Ya. Jadi sarana kesehatan ini menjadi fokus saya selama beberapa tahun ini. Alhamdulillah kita sudah tingkatkan semua karena wilayah Konawe Selatan sangat luas. Kalau orang sakit di Kolda baru mau lari ke Andolo sana 1,5 jam, gimana? Jadi kita siapkan juga fasilitasnya. Sehingga ini menjawab tantangan kita atau kesulitan kita yang selama ini ada. Kemudian putra-putri kita juga tidak perlu jauh-jauh. Karena ini kedokteran ini kan dulu ini kan selaku fakultas yang eksklusif ya. Susah. Alhamdulillah dengan adanya ini tambahan lagi kita, ya makanya saya sangat mensupport dalam hal ini, apalagi bukan hanya karena di Konda, tapi dengan pendirian kedokteran ini, saya sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara sangat mensupport. Masalah-masalah kita ini nanti ke depan akan lama-lama banyak teratasi. Karena apa? Banyak juga putra-putri kita yang belajar di Jawa, di Sulawesi Selatan apa di mana, yang baik-baik itu tidak pulang lagi tuh, tinggal di sana. Seperti itu.
Jadi untuk itu sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat. Dan ini harus jadi landmark baru di Konawe Selatan kita. Saya mengajak unsur pemerintah daerah, terima kasih Bu Kapolsek, kepala desa, camat, apa semua. Kita wajib memfasilitasi kelancaran daripada pembangunan di sini. Kalau ada masalah-masalah, biasanya masalah tanah apa semua kita bantu turun selesaikan. Itulah peran-peran kita sebagai pemerintah. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Saya malah terima kasih Muhammadiyah membuat kampus ya di Sulawesi Tenggara. Dan ini suatu lembaga pendidikan yang kita tidak ragukan lagi. Boleh buka di Google atau di mana. Universitas Muhammadiyah itu di Malang ataupun di apa, kalau bukan nomor 1, nomor 2 atau di Jogja. Betul ya Pak Rektor ya. Tentunya ini dengan adanya di sini bisa pertukaran terjadi sehingga kualitas daripada kampus kita juga tidak kalah dengan yang di Jawa. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah yang telah menunjuk Pondra ini sebagai pusat pendidikan. Dan daerah ini insya Allah akan berkembang terus. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita niatkan dan kita kerjakan pada hari ini untuk kemaslahatan umat. Dan kami lagi gencar-gencarnya mendorong peningkatan SDM. Karena setelah saya jadi pimpinan daerah turun ke desa-desa, ini masalah kemiskinan ini bersaudara dengan kebodohan. Jadi kalau kita hanya tiap hari memberi beras, memberi apa, tidak ada selesainya. Yang kita lakukan adalah mendorong mereka, putra putrinya, pendidikannya harus jadi pintar. Keluarga kita ini yang dikatakan kurang beruntung. Nah, ini sekarang Konawe Selatan kita potong dengan mendorong pendidikan. Alhamdulillah saya kemarin menyerahkan bantuan pendidikan hampir 500 orang. Berikan. Kita dorong, di mana saya dia kuliah. Ada yang mengatakan wah itu harus di universitas negeri, saya bilang enggak, di mana aja. Yang penting benar-benar dia kuliah, ada dia punya data dari kampusnya, kita bantu. Karena setelah saya pimpinan daerah kurang lebih 8 tahun ini melihat bahwa memotong kemiskinan ini bukan dengan membagi-bagi beras, bagi-bagi bukan itu. Jadi dua saja kita. Memaksimalkan lahan tidur supaya berpenghasilan. Dan alhamdulillah 2016 saya gagas plasma mandiri sawit. Hari ini sudah mulai panen masyarakat. Sawitnya sendiri di kebunnya. Dulu kan hanya perusahaan yang boleh menanam sawit. Jadi kita gagas plasma mandiri, alhamdulillah sudah mulai berhasil, sudah banyak yang angka kemiskinannya turun, hilang. Jadi berkat ilmu juga senior ini Pak Ahmad, jadi kita melihat kemarin kan kita lihat masyarakat bagaimana ini kita. Setelah kita di Kadin biasa kita kumpul-kumpul, bagaimana ini kita berbuat ini masyarakat kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pembangunan ini berjalan lancar. Insya Allah, ya saya bukan cari ini Pak, tapi sebaiknya Pak Ode, Pak Ali Pak, karena saya diperiksa BPK ada permohonan buat jalan masuk. Saya bikinkan. Nah, nanti dia bilang wah ini disogok dia barangkali saya bikinkan jalan. Tapi kalau ada permohonan kan ini, saya kira Pak mantan Pak Wali sudah tahu ini mekanisme birokrasi. Sebagai sumbangsi kita, sekali lagi pembangunan kelancaran ini kita akan dorong terus supaya komunikasi tetap berjalan dengan baik, bukan hanya hari ini, mudah-mudahan pengembangan lainnya
saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah menuju daerah ini. Dengan adanya kampus di sini, ekonomi ini akan tumbuh di sini, akan berkembang. Dan kita sudah persiapkan tata ruangnya. Konda Ranumeto ini kita sudah siapkan tata ruangnya untuk menangkap persoalan-persoalan dari kita kendari, kita tangkap sini. Jadi, secara tata ruang kita sudah persiapkan, baik perumahan maupun fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Demikian juga pasar kita sudah mulai persiapkan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf dan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bupati Konawe Selatan untuk tetap berada di tempat, dilanjut.